Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan yang mubarakah ini kita terus menerus untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk selalu meraih sesungguhnya nikmat kita di dalam hidayah, nikmat kita di dalam iman, nikmat kita di dalam Islam yang terus menerus kita ditunjukkan oleh Allah di akal kita, di hati kita, di nafsu kita, di adab kita, dan di dalam kehidupan-kehidupan yang nyata. Bahwa kehidupan kita sebagai orang yang diberi oleh Allah Islam, dibukakan dada kita, dilapangkan hati kita untuk Islam. Kemudian di dalam Islam itu kemudian kita dibukakan kembali untuk berusaha menjadi hamba yang terus menerus meraih paling besarnya nikmat Islam, yaitu al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terus menerus, serendah apapun, sekecil apapun, kita selalu diperlihatkan oleh Allah tentang kehidupan iman kita di satu sisi, dan di sisi yang lain kita juga selalu ditunjukkan oleh Allah tentang kehidupan orang-orang yang mereka belum mendapatkan kehidupan iman. Semua itu ayyuhal ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, apalagi ketika kita melihat hari-hari di mana kehidupan orang-orang yang beriman bersama dengan kehidupan orang-orang yang tidak beriman.
terus menerus kita merasakan, kita ditunjukkan, kalau bukan karena taufik Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah, hari-hari kita akan sering terjadi kehidupan iman yang sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Begitu banyak kejadian, kenyataan, fenomena kehidupan kita sebagai orang beriman. Selalu banyak keadaan-keadaan yang kita menyelisihi, yang kita tidak sesuai dengan kehidupan orang-orang beriman yang dimaksudkan oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman, aminu kama amanan nas. Begitu banyak kenyataan-kenyataan kehidupan iman kita, illa man rahimahullah. Kita menjadi orang yang ar-ra'ahu stagna, dengan segala kerendahan, dengan segala keadaan-keadaan yang ada, kita pun masih sering melihat iman-iman kita ini sebagai orang yang sudah berkecukupan dengan iman, sebagai orang yang seperti tidak merasa banyak kerusakan-kerusakan iman, kelemahan-kelemahan iman, dan seterusnya. Kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu dekat sekali kehidupan kita seperti yang Allah Azza wa Jalla firmankan tadi. Begitu dekat sekali kita berada di dalam ya'budullaha ala kharfin. Begitu dekat sekali kita menjadi hamba-hamba yang beribadah kepada Allah ala kharfin, berada di pinggiran, yang sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang lain, kalau lagi diberi oleh Allah sisi kebaikan dunia, maka kita sering Rabbi akraman. Tapi kalau kemudian faqaddara alaihi, Allah timpakan kehidupannya menjadikan kita terkena madarat, terkena ini, maka kita banyak terbawa kepada kehidupan Rabbi ahana. Hampir-hampir kehidupan iman yang seperti itu sangat dekat sekali kita menyeberang ke sana. Begitu juga hampir-hampir kehidupan iman kita semakin nyata diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau ditunjukkan, diperingatkan, dinasihatkan tentang jalan-jalan iman kita, tentang karya-karya iman kita, amal kita yang sebenarnya adalah tufsidu fil ardi, banyak membuat kerusakan, baik pribadi kita, terhadap diri kita sendiri. Begitu banyak kita ternyata berperilaku iman yang zalim kepada diri sendiri. Begitu juga kepada amanah-amanah iman, mungkin kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita, kepada tetangga kita, kepada lingkungan kita, masyarakat kita, bangsa kita. Pola-pola, cara-cara kita beramal dengan iman sudah lebih sering kita berada di dalam
tufsidu fil ardi. Sebagaimana contoh kehidupan iman yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salullaha haqqakum, agar kita tidak membicarakan hak kita kecuali kita membicarakan hak kita kepada Allah, kecuali kita membicarakan apa-apa yang kita tidak dapat meminta kepada Allah. Ternyata kita pun masih lebih banyak sebagai suami, kesibukan kita melihat hak kita. Sebagai istri, kesibukan kita juga melihat hak kita. Sebagai anak kepada orang tua, kita juga lebih sibuk melihat hak kita. Sebagai orang tua kepada anak, juga lebih banyak sibuk melihat haknya. Sebagai tetangga dengan tetangga, kita juga banyak lebih menuntut hak-hak kita kepada tetangga kita. Kepada bangsa, kepada negara, kepada pemimpin, kita juga lebih banyak sibuk meminta hak kita. Dan ini termasuk di antara keadaan di mana manusia akan terbuka kerusakan-kerusakan di dalam masalah iman. Karena orang beriman tidak pernah merasa dirinya punya hak. Yang ada adalah merasa dirinya punya kewajiban. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari-hari kita kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir kita sadar apa tidak sadar, istarabud dalalata bil huda. Sering kita mengambil sikap, mengambil keputusan, mengambil kebijakan yang lebih sering kita menukar hidayah dengan kesesatan. Lebih sering kita mendahulukan perkara-perkara yang di situ di dalamnya tidak ada kebenaran kecuali sangat dhaif, sangat lemah. Tidak ada kemuliaan yang sesungguhnya kecuali fata morgana, sarah. Dan hal yang sudah jelas dari iman kita terkadang kita kesampingkan. Semua ini kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hilangnya kegembiraan iman kita kepada Allah. Kita banyak kehilangan kehidupan gembira dengan iman kita. Kondisi seperti ini adalah menunjukkan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita khawatir jika iman-iman kita ini seperti yang Allah Azza wa Jalla peringatkan di dalam Al-Quran, walamma yadkhulul iman fi qulubihim. Ternyata iman yang sebagaimana Allah ajarkan, Rasul ajarkan, iman yang kemudian dijaga keimanan kepada Allah dan Rasul dengan kaidah yang diwasiatkan oleh Nabi, alaikum bisunnati. Dan iman ini yang dari dulu, wasiat Nabi SAW tentang alaikum bisunnati ini yang dari dulu dijadikan peringatan yang paling besar oleh para ahli peringatan. Sehingga kitab-kitab mereka yang membicarakan tentang iman, kitab-kitab mereka yang membicarakan tentang akidah sebagai amanah untuk mendidik manusia tentang iman, sebagai amanah untuk menjaga manusia agar tidak mengalami kerusakan iman, hampir para ulama-ulama dulu selalu menamakan kitab mereka dengan kitab As-Sunnah, Usulus Sunnah, Aslu Sunnah, Sharihus Sunnah, As-Sunnah,
Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab itu, amanah besar yang banyak diperingatkan oleh para ulama sunnah adalah tentang masalah beriman kepada Allah. Adalah tentang hudud, tentang batasan-batasan iman yang sebagaimana harus kita jalani, harus kita terus-menerus mudzakarahkan, harus terus-menerus kita jaga batasan-batasannya sebagaimana kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, sebagaimana kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian di setiap zaman dipahamkan oleh para ulama-ulama kita, dikumpulkan dengan utuh dan dikaitkan dengan keadaan fitnah-fitnah yang ada di zaman. Semua itu adalah amanah agar kita bisa meraih hakikat iman yang benar-benar menjadi sa'adah, menjadi kebahagiaan, menjadi jawaban, menjadi kemenangan yang akan diraih oleh siapapun. Mau orang sakit, mau anak kecil, mau orang miskin, mau seorang wanita, mau seorang laki-laki, mau anak, mau bapak-bapak, mau orang yang sedang ditimpa ini, kena ini, tidak ada kebahagiaan mereka kecuali iman-iman mereka. Itulah iman yang sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan komentar ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Hidup orang beriman itu menakjubkan. Syuhada menjadi saksi bagi manusia lain tentang kehidupannya, tentang kenyataan hidupnya, bukan tamanninya, bukan angan-angannya. Karena itu sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan orang beriman yang imannya itu tidak terlihat dan yang imannya itu terlihat rasanya sama. Seperti orang beriman yang membaca Al-Quran dan orang beriman yang tidak membaca Al-Quran. Orang beriman yang sedang membaca Al-Quran berarti sedang terlihat kaidah imannya, maka baunya harum dan rasanya manis. Orang beriman yang sekalipun tidak pintar baca dalil, baca ini, walaupun tidak ada baunya, tapi begitu kita hidup, dia hidup, rasanya adalah manis. Itu yang dimaksudkan orang beriman. Yang Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, inna amrohu kullahu khair. Sesungguhnya semua urusan orang beriman itu baik. Baiknya adalah dijawab dengan kehidupan imannya. Miskinnya dijawab dengan kehidupan imannya. Sendirinya dijawab dengan kehidupan imannya. Keramaiannya dijawab dengan kehidupan imannya. Itulah sebenarnya yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yaqdi Allahu qada'an illa kana khairan lah. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu yang sampai pada puncaknya semua kehidupannya adalah al-unsu billah. Hidup apapun senang dengan Allah. Sakitnya senang dengan Allah. Sehatnya senang dengan Allah. Sedang keadaan fakirnya senang dengan Allah. Sedang keadaan berlebihnya senang dengan Allah. Sendirinya senang dengan Allah. Dan seterusnya seluruh kehidupannya. Dan itu yang diistilahkan oleh beliau muallif kitab Al-Unsu Billah, Syekh Ahmad At-Tayyar, sebagai laddatun wa khalawatun fil khayal.
Yang dimaksud hidup manis, hidup lezat adalah hidup yang seperti ini. Hidup yang hari-hari kita selalu bisa meraih kebaikan hidup kita dengan kita menghadirkan punya kehidupan hati gembira dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, seringkali sebenarnya kita ditunjukkan oleh Allah kenyataan ini, tapi karena minimnya ilmu kita, mudzakarah kita, hati-hati kita lemah, kemudian sering sakroh fitnah bertubi-tubi datang menyerang kita. Kadang-kadang kita ditunjukkan oleh Allah seperti itu, tapi kita melupakannya kembali. Kalau ternyata hidup kita, kegembiraan kita itu ditunjukkan oleh Allah, ya dengan Allah, dan kita tidak menjadikan itu sebagai patokan, sebagai pegangan yang kemudian semuanya berusaha untuk seperti ini. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighasatul Lahfan, beliau pernah menjelaskan, lihatlah orang yang sedang terkena musibah, kemudian dia berusaha untuk menghindar dari musibah, dan Allah takdirkan tidak bisa, belum bisa. Kira-kira apa yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati? Yang terakhir ngapain kalau dia sudah begini nggak bisa semua? Gimana, Pak? Apa yang terakhir dilakukan? Diam. Masa? Kita ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Sebagai seorang Muslim, serendah apapun imannya, kemana-mana nggak bisa semua. Ujung-ujungnya apa? Ngapain? Iya, pasrah kok, ya pasrah gitu. Apa, Pak? Terakhir ini berdoa. Dan ketika berdoa, apakah tiba-tiba uangnya kembali? Ketika berdoa, apakah tiba-tiba istrinya yang sakit langsung sembuh? Enggak juga. Kan enggak juga kan? Yang tadinya ini enggak jadi, suratnya belum selesai apa? Ya Allah begini, langsung suratnya dapat? Enggak juga. Tapi saat itu ada manisnya iman. Apa itu, Pak? Tenangnya hati. Lah kenapa tidak begitu terus? Kita kepepet saja dapat. Itu kepepet, iman kepepet. Iman kepepet, Pak. Kan harusnya itu duluan, Pak. Ini kepepet. Ngandalin pikirannya dulu, ngandalin tetangganya dulu, ngandalin bosnya, ngandalin kekayaannya. Sudah nggak bisa semua, baru oh iya ya ada Allah ya. Itu saja dikasih oleh Allah. Dikasih ketenangan, dikasih ketenteraman. Padahal ketika uangnya hilang pengen dapat, hakikatnya cari apa sih? Kalau sudah dapat kenapa? Kan tenang lagi kan? Sebenarnya yang dicari kan itu. Sakit, pengen sembuh. Ngapain kalau sembuh? Nyaman, tenang, kan itu. Nah, inilah sebenarnya. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim mengutip sebuah kejadian para salafus saleh. Sandal mereka, terompah mereka hilang. Terompah, sandal jepitlah katakan sekarang. Apakah kita tidak bisa beli? Apakah kita toko-toko yang jual itu sudah nggak ada? Begitu sepele. Tapi ketika sandalnya hilang,
Yang pertama dilakukan adalah ingat pada Allah. Ini dicatat oleh Allah, ini terjadi dengan perintah Allah, dengan amrul kauni kun fayakunu. Kemudian lahul hikmah balighah. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kembalikan sendalku yang hilang. Apakah kemudian dengan begitu sandalnya langsung jatuh? Enggak juga, ya kan? Kira-kira sebagai orang beriman habis berdoa begitu, cari, beli, atau diam aja, pok gitu? Ya enggak. Dia tetap berusaha nyari. Tapi di sini sudah punya laddah. Di sini sudah punya kehidupan iman. Jawaban pertama selalu gembira dengan Allah SWT. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati, kehidupan seperti ini tidak akan tiba-tiba. Kok tiba-tiba kita langsung begitu sendiri? Enggak. Itu menunjukkan terkumpulnya cabang-cabang iman yang qawi, yang kuat, wasilah-wasilah untuk membangun cabang-cabang iman yang jami, sehingga sabiquna bil khairat, menjadi orang yang mudah sekali untuk mengambil sikap dengan peka. Oh ini begini, oh ini Allah gini, ini ya. Dan ini yang pada kajian lewat kita dinasihatkan oleh beliau Syekh Ahmad Thoyar. Kalau sudah seperti ini, tatibun nafsu wa yansarihu sadru wa yaqwil mu'minu ala takhammuli masaibid dunya wa yashulu anhu al-qiyamu bil ibadati wa ta'ati. Kalau sudah seperti ini hidup orang beriman itu jiwanya selalu thayyib, ya, lawamahnya udah diperbaiki oleh Allah, amarahnya udah diperbaiki oleh Allah dengan tempaan kita, ilmu yang kita bangun. Sebagaimana kata Nabi Yusuf alaihissalam, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya, saya tidak bisa menjamin nafsu saya. Kalau dibiarin, nafsu itu selalu khianat, mengajak kita kepada keburukan. Jawabannya dengan apa? Nggak bisa dijawab dengan macam-macam. Ya. Kenapa nggak bisa dijawab dengan macam-macam, Pak? Karena yang macam-macam tidak bisa menyelesaikan nafsu. Nggak bisa. Kan nafsu itu caranya menyelesaikan diapain dulu? Kalau orang Jawa, ojo dituruti, kan gitu. Ya kan gitu, Pak? Kalau bahasa Al-Quran, nahan nahan bukan bahasa Jawa, nahan nafsa anil hawa. Ya kan begitu. Dari mana itu semua? Dari kehidupan hati yang dia telah meraih, bisa merendahkan nafsu seseorang, yaitu meraih kaidah-kaidah terhadap kesempurnaan yang bisa menjadi pemimpin di hati, yang tidak ada lain adalah mengimani dengan sempurnanya Allah. Namanya, sifatnya, perbuatannya. Kenapa? Karena yang dihadapi nafsu juga itu juga sama. Nama, sifat, apalagi perbuatan. Bapak-bapak cinta sama yang rambutnya panjang kan? Cinta nggak, Pak? Yang rambutnya panjang, kalau keluar dipakai jilbab, cinta nggak, Pak? Kenal namanya nggak? Kenal sifatnya nggak? Kenal perbuatannya nggak? Lah ya itu. Ya. Terus caranya supaya itu rendah, ya harus kenal nama yang lebih baik dari itu, harus kenal sifat yang lebih baik dari itu, harus kenal perbuatan yang lebih baik dari
itu ganti orang podo wae. Selama dia manusia sama. Selama dia kayak gitu ya sama. Mau namanya siapa? Fatona dengan namanya Aisyah ya podo. Dia wanita. Ya kan? Begitu juga Bapak suka enggak dengan dunia yang berlebih? Suka kan? Ada namanya enggak? Ada rumah gede, ada kan? Mobil bagus, loh iya kan? Ada sifatnya enggak? Oh iya, maknyes, rumah gede, adem, enak, itu sifat. Ya kan? Ada perbuatannya enggak ada. Masuk pintu buka sendiri, gua krek, enak banget. Nah, kalau itu tidak dihadapi dengan yang lebih bagus namanya dari itu, sifat yang lebih sempurna dari itu, perbuatan yang kita kenal yang tidak akan bisa. Ya, itulah kehidupan iman yang menjadikan hati manusia kemana kegembiraannya. Dan dari sinilah kita tidak ada Bapak Ibu, manusia kemanapun kalau sudah dia punya kehidupan yang disebutkan oleh beliau Syekh Ahmad Thoyar 4 ini, udah ini nabi, rasul dan orang-orang yang mewarisi mereka ya kayak gini. Jiwanya rendah, bagus, thayyib. Kemudian apa? Dadanya lapang, ya nyaman hatinya, ya enggak gampang galau, enggak banyak resah, enggak gampang gelisah, enggak gampang cemas, lapang. Kemudian yang ketiga, hidup ini kayak enggak ada musibah. Padahal hidup ini tempatnya apa Pak? Tempatnya musibah. Tapi dia rasakan kayak enggak ada musibah. Semua jadi kebaikan. Semua jadi kebaikan. Terus yang terakhir, yang keempat, berbuat baik itu gampang sekali. Ya, taat kepada Allah itu mudah. Kenapa mudah? Dan dadanya lapang, jiwanya rendah, kan begitu. Yang sering menjadi kekacauan kan apa? Nafsu yang masih meninggi, dadanya sempit, kemudian apa-apa dianggap musibah semua. Ya kan gitu. Akhirnya mau taat, mau ibadah, ya semua merasa banyak halangan, banyak gangguan. Katanya ini, waduh, bukan ini. Iya kan seperti itu. Kalau udah seperti ini, di mana kehidupan? Lihat para nabi, nafsunya thayyib. Apa tadi? Dadanya, hatinya lapang. Kemudian apa lagi? Ya hidup kayak gak ada musibah. Kemudian berbuat apa-apa mudah. Sampai kepada musuhnya aja mudah. Berbuat baik kepada musuh aja mudah. Hari ini kita berbaik sama orang yang kita dekat sendiri aja susahnya bukan main. Berbuat baik, padahal kalau ditanya mau sama istri harus begini, sama suami harus begini. Yo, perjanjiannya saja dinikah, ya ketemu, enakan dia, ngapain? Emangnya susah betul kan? Kenapa? Karena kehidupan ala ansubillah ini masakil. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu Isya? Sudah, okay? Insyaallah kita istirahat dulu untuk salat Isya dan nanti ba'da Isya kita lanjutkan kembali. Kita akhiri subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina
وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Bapak, kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin. Alhamdulillah, dengan kembali kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali hajah adimah kita di dalam mudzakarah dari sebuah kitab yang hakikatnya memberi jalan bagi kita untuk bagaimana meraihkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Itulah iman yang sebenarnya. Meskipun orang yang tidak punya iman seperti ini secara nama masih disebut sebagai seorang mukmin dalam kaidah Ahlussunnah, mukmin yang naqisul iman, mukmin yang imannya cacat, kurang. Namun sisi yang sebenarnya harus kita lihat bukan persoalan kan kita masih dinilai sebagai seorang mukmin, tapi sisi yang harus kita kembalikan sebagai orang beriman adalah seperti yang tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan. Dengan iman kita harus meraih orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, inna amrahu kullahu khair. Orang mukmin yang dia terkena pada naqisul iman, sebagian ahli ilmu bahkan menerangkan wujuduhu ka'adamihi, adanya iman mereka itu seperti kayak tidak ada. Sekarang kita bisa mengambil contoh. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu. Kalau ada dua kelompok orang beriman, mereka saling membunuh. Di mana letak hasanah? Masih disebut oleh Allah sebagai orang beriman, tapi mana ajabannya? Kehidupannya saling zalim, saling membunuh. Ya. Iqtatalu. Bahkan diterangkan di dalam hadis juga sama. Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau ada orang muslim dua, orang beriman dua saling bertemu dengan membawa senjatanya, maka yang bunuh dan yang dibunuh neraka. Di mana letak ajaban li amril mukmin? Meskipun disebut sebagai mukmin. Dan tentu di dalam kehidupan kita, akal kita, hati kita, jiwa kita, hari-hari kehidupan kita, serendah apapun iman kita, tidak mungkin kita kemudian ingin menjadi orang yang seperti itu. Kalau kemudian terjadi naqisul iman bagi orang beriman, harus bisa menjadi muhasabah bagi dia, harus bisa menjadi peringatan bagi dia, harus bisa menjadi jalan bagi dia untuk mengembalikan imannya
meraih innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana tadi kita telah diterangkan di antara kehidupan yang menakjubkan sebagai orang yang beriman kepada Allah di dalam hidupnya adalah seperti yang tadi diterangkan. Punya kehidupan gembira dengan Allah, yang dengannya tadi disebutkan oleh Syekh Ahmad Thayyab, jiwa menjadi thayyib, dada menjadi lapang, musibah-musibah malah berubah menjadi hiburan, ya, menjadi hikmah, malah menjadi karya amal yang mulia. Begitu juga mengikuti petunjuk untuk taat, untuk baik akan mudah. Dan inilah sebenarnya yang disebut oleh Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Sangat menakjubkan hidup orang beriman. Semua kehidupannya dengan kehidupan gembira dengan Allah yang ada di 4 tadi, semua jadi baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka menjadi terang, menjadi nyata yang harus kita kembalikan. Kehidupan kita beriman dengan Allah yang harus kita tempatkan, yang harus kita prioritaskan, yang harus kita jadikan rasul mal, harta pusaka kita. Setelah kita memahami di mana letak kehidupan iman kita yang membawa kepada kemuliaan, kemenangan, keselamatan, yaitu tatkala kita punya samratul iman, al-unsu billah. Selalu, ya, dari segala macam, dari segala sisi manapun, jawabannya itu. Ketika harus berpikir, akalnya, kaidah Allah lebih diterima di akalnya. Ketika hati harus mencari sebuah tujuan, mencari sebuah ketenangan, kembali lagi, hati itu berhasil menghadirkan ketenangannya kepada Allah. Ketika jiwa selalu setiap saat mengajak kita kepada su, menginginkan kepada melampaui batas, maka kegembiraan kita dengan Allah menjadikan nafsu kita reda. Dana nafsahu, menjadi orang yang bisa merendahkan selera-seleranya, dan pada akhirnya kemudian mudah untuk menjadi taat. Maka dari faedah ini kita harus bisa mengembalikan sebuah kesimpulan yang harus kita kasih garis tebal, mahal. Yang harus kita kisah garis tebal, penting, prioritas, tidak boleh diajakkan main-main. Tidak boleh sedikit pun ada urusan-urusan masalah ini lalai. Sebagaimana disimpulkan oleh beliau Syekh Ahmad Thayyab dalam masalah ini, wal ansu bihi subhanahu maqamun rafi'un azimun wa manzilatun syarifatun karimatun yuqsadu bihil farhu wassururu wattuma'ninatu billah wa huwa a'la minal unsi bima yarjuhul abidu min naimil jannah. Ini yang harus kemudian kita kembalikan setelah kita memahami hakikat keimanan yang kita raih. Ternyata hadirnya kembali ilmu kita yang kita limpahkan, kita kuatkan, kita ramaikan tentang Allah, untuk menjawab
kerendahan-kerendahan ilmu kita yang ada pada makhluk. Sehingga akan muncul yang harus kita kembalikan supaya kita terus-menerus berada di dalam kewaspadaan seperti ini, supaya kita terus-menerus segera memutuskan jalan iman seperti apa yang harus saya tempuh, supaya kita tidak digoncang, ditarik ke sana kemari. Belajar iman, kaidah sunnah saja nggak ketemu. Baru ketemu sebentar sudah diganggu. Baru ketemu sebentar udah dicampuri, udah keruh. Ya bagaimana mungkin mau bisa seperti ini? Kalau kita sudah memahami keadaan seperti ini, ya ibarat pengajaran, segera diambil sikap kurikulum besar kita itu apa. Kan begitu. Ya. Dan ini yang dulu para rasul, para nabi terus membangun pengajarannya dengan benar, karena ternyata semua kembali ke sini. Karena ini tidak datang, kehidupan iman gembira dengan Allah manis ini tidak pernah datang dari rahim bapak ibu kita, nggak pernah datang. Ya. Tidak pernah datang kita pergi ke pasar, ketemu penjual pasar terus kita dapat iman kayak gini kan? Ya. Madrasah aklaniyin, madrasah batiniyah, ya. Madrasah campur aduk gak karu-karuan, gak akan bisa melahirkan iman seperti ini. Ya. Kalau Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bisunnati, nah mestinya kita kembali membangun seperti ini. Karena gak akan ada jalan lain. Begitu pincang satu masalah yang Nabi katakan al-imanu subbah. Dan iman bercabang ini gak pernah dipelajari, diaklani, gak pernah. Iman bercabang ini gak pernah dipelajari, dibatini, gak pernah. Dipelajari oleh madrasah-madrasah yang tidak di atas kaidah sunnah. Gak akan pernah kita diperjalankan, diajarkan sebagaimana Nabi mengajar iman-iman para sahabat yang buahnya meraihkan al-unsu billah. Semua para sahabat kegembiraannya dengan Allah. Mahmakana, kayak apapun derajat imannya. Karena madrasahnya sama. Karena gurunya Rasulullah SAW itulah yang menjadi wasilah Allah menganugerahkan iman-iman yang seperti ini kepada para sahabat. Ini gak pernah bisa lahir dari siapapun, gak pernah. Lahirnya generasi orang-orang yang meraih iman seperti ini hanya dari madrasah sunnah. Madrasah sunnah yang benar-benar ala qaidatin Nabi SAW, yang benar-benar mengembalikan kaidah iman yang seperti ini. Maka kalau kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengkisahkan akhirnya bagaimana madrasahnya Rasulullah SAW, menjadi nyata dari jawaban apa yang harus dipentingkan. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mengkisahkan bagaimana iman ini dilahirkan dari rahim apa, dari asuhan apa, iman yang bisa menjadikan pemiliknya punya laddah, halawah, al-unsu billah, yang tatibun nafas, yang sarihus sadr, kemudian yaqwil mu'min ala takhammuli masaib, kemudian yashulu alaihil qiyam bitta'ah wal ibadah. Kalau kita mau lihat contohnya, yang mereka para sahabat, yang mereka disebutkan rihil mursalah. Mereka kalau beramal itu seperti angin bertiup. Ya. Apakah nggak ada ujian? Ujiannya besar-besar. Kenapa? Ya karena kehidupannya seperti ini. Jiwa-jiwa mereka kepada dunia sederhana. Ya. Kemudian
hati-hati mereka hanya punya keramaian dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai di antara mereka kalau bertemu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada kalimat yang selalu mereka bicarakan saat mereka bertemu. Saling memanggil, saling berziarah. Mereka hanya mengatakan, hayya bina nu'minu sa'atan. Ayo kita kesini, kita bicara iman sebentar. Ya. Nggak capek-capeknya, nggak lelah-lelahnya. Karena memang madrasah mereka ini seperti ini. Yang mereka kejar adalah seperti ini. Sehingga kata Aisyah radhiyallahu anha, dulu ketika ayat-ayat tentang iman, tentang akidah turun dengan terus-menerus berangsur-angsur, saya masih anak-anak kecil yang bermain-main. Ketika ayat tentang hukum, tentang ahkam itu turun, saya sudah menjadi istrinya Rasulullah SAW. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau sekiranya ayat-ayat tentang ahkam itu turun di Mekah, maka semua orang Mekah akan berkata, kita tidak akan berhenti zina, kita tidak akan berhenti minum. Lihatlah bagaimana mereka membangun madrasah iman. Bukan lahir dengan gratisan begitu saja. Dan kita sudah punya perjalanan panjang. Dari kecil kita kena berbagai macam madrasah iman. Sudah gede kenal madrasah iman sunnah. Itu pun juga kena penyakit lagi. Dari dulu mau merasakan manisnya iman aja susah. Fala haula wala quwwata illa billah. Maka disinilah kita harus mengembalikan kaidah di dalam masalah meraihkan perjalanan iman kita kepada al-unsu billah. Kata beliau Syekh Ahmad Thayyar, pengajaran iman yang meraihkan seperti ini harus ditempatkan maqamun rafi'un adim. Harus ditempatkan sebagai kedudukan yang tinggi, yang besar. Dalam pembicaraan, dalam pengajaran, dalam nasihat, dalam peringatan, ya. Harus dijadikan sebagai pengajaran, harus dijadikan sebagai posisi yang ditempatkan rafi, tinggi, adil, besar. Seperti yang tadi dipahami oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ayat tentang hukum ini diturunkan di Mekah, bubar iman mereka. Makanya sekian banyak kalau kita membicarakan bagaimana mereka dulu para sahabat bisa punya meraih iman seperti ini. Kalimat-kalimat mereka Masya Allah ya, begitu banyak. Kalimat-kalimat para ulama kita juga luar biasa. Dan itu kaidah untuk melahirkan kehidupan iman yang seperti ini ya. Seperti contoh, kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an fa idza qara'nal Qur'an fastada imanuna. Nah, itu cara mereka melahirkan, cara mereka memelihara, mengasuh untuk meraihkan iman yang seperti ini. Menunjukkan mereka menempatkan urusan iman, madrasah iman, maqamun rafi'un adim. Kata mereka, kita dulu belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Ya. Ketika kami baca Al-Quran, setiap kali kami baca, iman kami bertambah terus. Ini sistematika mereka melahirkan kehidupan iman yang punya khalawatul iman. Ya. Mereka membangun madrasah iman seperti ini. Maqam mereka tentang ini rafi, adil. Sampai di dalam pembetulan-pembetulan tentang iman juga besar.
Kritik-kritik Rasulullah SAW yang paling besar kepada para sahabat masalah iman. Ya. Hudud-hudud, batasan-batasan yang paling Rasulullah SAW ingatkan kepada para sahabat masalah iman. Dan ini menunjukkan madrasah mereka adalah membangun tegaknya madrasah yang bisa melahirkan al-unsu billah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, manzilatun syarifatun karimatun. Urusan bagaimana iman melahirkan seperti ini ditempatkan sebagai tempat yang syarifah, yang mulia, karimah, yang merupakan kemurahan yang besar. Karim dari segalanya, dari kaidah ilmunya, dari cara ngajarkannya, dari cara membacakannya, dari cara mentazkiyahkannya, dari cara yu'allimnya, kemudian bagaimana Nabi dengan para sahabat hidup. Semua harus mengambil sikap seperti ini. Wa yuqsadu bihil farhu. Dan tujuannya memang untuk gembira dengan iman, bukan kebalik. Bukan ingin mendapatkan iman, tapi tujuannya bukan untuk gembira dengan iman. Ya. Wasurur wa tuma'ninatu billahi ta'ala. Jadi kenapa dia menempatkan itu? Supaya meraih kesenangan, kegembiraan, ketenangan dengan Allah. Ini ujian finalisasinya. Makanya ujian mereka di mana? Ujian mereka di dalam kehidupan. Begitu dia meraih ini, pasti tidak salah definisinya. Pasti tidak salah caranya belajar. Pasti tidak salah caranya ngajar. Pasti tidak salah mereka membangun madrasah-madrasah iman mereka. Begitu tidak bisa melahirkan seperti ini, berarti bermasalah. Definisinya mungkin bermasalah, materinya mungkin bermasalah, cara mengajarkannya juga mungkin bermasalah, caranya belajar juga mungkin bermasalah, bagaimana membangun madrasah ini juga mungkin bermasalah. Karena kehidupan iman ini sudah dipatenkan oleh Rasulullah SAW. Dengan perjalanan iman yang disyaratkan oleh Nabi SAW, al-imanu bid'un. Iman itu bercabang, yang maknanya mengandung beberapa kaidah di dalamnya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Wa huwa a'la minal unsi bima yarjuhu al-abidu min naimil jannah. Nilai iman al-unsu billah ini bagi orang beriman harus berhasil dia raih lebih tinggi dengan apa yang seorang hamba mengharap dari nikmatnya surga. Ya. Dari nikmatnya surga. Karena itu doa Rasulullah SAW yang paling tinggi itu ya kehidupan gembira dengan Allah. A'la naimil jannah naimun billah, kama anna a'la naimid dunya naimun billah. Paling tingginya puncak seorang hamba nanti menikmati kesenangan di surga, kesenangannya dengan Allah. Seperti itu juga di dunia. Cermin kalau seorang hamba imannya seperti itu, paling tingginya dia nanti di dunia, kesenangannya adalah kesenangan dengan Allah. Kesenangan dengan Allah SWT. Karena itu lihat doanya Rasulullah SAW. Beliau, as'aluka an-nadra ila wajhikal karim. Ini di mana? Di mana Bapak-bapak? Aku meminta kepadamu ya Allah, lezatnya memandang wajah Engkau. Ini di mana? Kenikmatan di mana ini? Di surga. Dan Nabi kemudian kaitkan lagi,
wasyauqa ila liqaika. Apa? Dan aku meminta supaya hidupku ini selalu gembira ingin bertemu denganmu. Ini di mana? Di dunia. Nabi mengisyaratkan orang mukmin yang punya ladzatul iman, akhirat itu kesenangannya Allah, bukan surga. Surga itu belakangan. Dunia juga kesenangannya Allah. Yarju liqa'a rabbih. Ya. Rindu bertemu dengan Allah. Itu menunjukkan farah. Itu menunjukkan al-unsu, gembira, senang. Ya. Kemudian di akhirat juga kesenangannya bertemu dengan Allah. Fanaimul jannah, semua nikmat surga itu rendah. Begitu juga di dunia ini. Bagi orang beriman yang seperti ini, mendapatkan busra berupa iman yang sifatnya adalah berkaitan dengan makhluk, itu dikalahkan dengan kesenangannya di dalam hatinya, di dalam jiwanya untuk selalu rindu bertemu dengan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini baru madrasah iman. Ini baru iman kita bisa menjadi jawaban. Selama iman-iman kita tidak bisa menjadi jawaban untuk gembira kepada Allah seperti ini, pasti banyak masalah. Dan madrasah kita pasti madrasah yang keliru, bukan madrasah Ahlussunnah. Walaupun dimereki madrasah Ahlussunnah, ya, banyak orang mereki madrasah Ahlussunnah, tapi perjalanannya di dalam, cara menanamkan iman, cara mendidik iman, enggak seperti Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang keluar, lihat, coba cari hari ini anak-anak kita dari pondok, dari ini, apa cita-cita besar mereka? Ada yang ingin punya kebahagiaan dengan Allah? Kam minhum, berapa di antara mereka? Kadang pendidikannya sudah tinggi. Apa yang dicari oleh mereka? Gembira dengan Allah. Dan ini menunjukkan masalah, masakil yang begitu banyak. Lu kok bisa, Ustaz? Ya bisa aja, wajar. Karena ratusan tahun sudah, bukan cuma sehari dua hari. Kaum muslimin di generasi akhir adalah generasi yang urusan ilmu iman, ilmu akidah berada di dalam pergolakan dan kekacauan, sehingga mengiringi kaum muslimin kerendahan iman, kerendahan iman. Kenapa? Ya kan kita ini hidup di akhir-akhir ini, bukan cuma kita, generasi kita sampai ya ratusan tahun yang lalu pun banyak terkena Mu'tazilah, terkena Jabriyah, terkena semua dalam keadaan, dan kita belum bersih. Kita dari kecil kadang-kala ditanamkan dengan cara-cara beriman seperti ini. Bagaimana mungkin kita bisa meraih iman yang seperti ini? Enggak pernah. Kecuali kita mengembalikan bahwasanya kaidah beriman untuk melahirkan al-unsu billah, maqamun rafi'un adimun, manzilatun syarifatun karimatun. Tujuan daripada iman bukan untuk cari apa-apa, untuk senang dengan Allah, untuk gembira dengan Allah, untuk tenang dengan Allah. Coba kita evaluasi anak-anak kita. Bahkan kita saja mungkin yang ngaji, coba dievaluasi. Ada urusan dengan anak, ada urusan dengan istri, ada urusan dengan suami, ada urusan dengan tetangga. Dijawab dengan Allah, bisa tenang gak? Dijawab dengan ini Allah ngajarin gini, bisa lapang dadanya? Kalau belum, berarti problem iman kita. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah ya. Sekarang kita lihat dari sisi mana kerendahan madrasah iman kita itu seperti itu. Dari sisi mana kita belum punya kurikulum besar di dalam masalah iman. Dan kurikulum ini tidak
labeli hanya dengan gedung, dengan enggak. Ini madrasah hidup. Ya. Madrasah di dalam kehidupan kita. Dulu Rasulullah SAW menanamkan iman kepada para sahabat. Kadang ketemu di pasar, kadang di kebun, kadang di medan perang, kadang di masjid. Ini madrasah Rasulullah SAW. Baik secara berjamaah atau secara pribadi, terus tidak pernah berhenti intinya. Kalau boleh dibahasakan, transformasi ilmunya itu utuh, kena semua, gak ada yang terkena celah. Hari ini gimana kita mau meraih iman kayak gini? Transformasi ilmu kita saja sudah banyak masalah, ya. Sudah banyak sekat-sekat, awaik, mawani, yang ujung-ujungnya kita cuma mendapatkan apa? Ya sudah, lafaz-lafaz tentang iman kita jadikan perdebatan. Kalau pakai kitab ini Ahlussunnah, kalau pakai kitab itu bukan Ahlussunnah. Cuma gitu. Terus kita ribut, berantem. Oh itu gak Ahlussunnah, kita aja yang Ahlussunnah. Kapan kita bisa menikmati al-unsu billah? Ya. Ayo ikhwah kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Karena itu untuk mengukur masalah ini, beliau Syekh Ahmad Thayyar menasihatkan, wal unsu billah halatun wijdaniyatun. Hidup gembira dengan Allah itu keadaan yang dirasakan. Jadi bukan apa iman yang paling tinggi gembira dengan Allah, padahal tiap hari murung, tiap hari curhat, tiap hari galau, masalah ini sedikit, sudah agama apa ini? Gimana? Yang dimaksudkan iman al-unsu billah itu kehidupan nyata, dirasakan, wijdaniyah, dan itu adalah kata beliau min maqamatil ihsan, di antara kedudukan ihsan. Apa ihsan? Apa ihsan, Pak? Anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara, yaitu istihdar bi qurbillah, terus menerus bisa berhasil apa? Menghadirkan dekatnya Allah di dalam seluruh ibadah dia. Seluruh ibadah dia selalu menghadirkan dekatnya Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah kehidupan al-unsu billah, gembira dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak akan bisa kita menjawab selalu gembira dengan Allah kalau nggak ada kaidah-kaidah yang kita hadirkan di dalam kita ma'rifat kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak akan ada. Kemudian beliau menyebutkan taqwa bi salasati asya, akan diraih kehidupan al-unsu billah semakin kuat, semakin kuat. Dan itu menunjukkan madrasah iman yang benar. Ada 3 yang beliau terangkan. Dan dari sini kita bisa muhasabah. Dan dari sini kita bisa melihat 3 ini ada di mana. Apakah lahir sendiri? Terus bagaimana cara membangunnya? Tidak bisa diceritakan begini, oh iya, nggak bisa. Ya. Kata beliau, itu hanya bisa lahir dengan kuat, tumbuh, dan bisa benar-benar dirasakan halawatul iman dengan salah satu asya, dengan 3 hal. Dan ini barometernya. Dan dari sini kita bisa melihat, oh nyata selama ini ya, madrasah iman kita memang gak begitu ya. Kalau kita ingin mengembalikan, ya mau tidak mau harus seperti itu. Kata beliau, yang pertama dawamud dzikr, yang kedua sidqul mahabbah, yang ketiga ihsanul amal. Yang pertama dawamud dzikr,
mendapatkan peringatan tentang Allah, tentang namanya, tentang sifatnya, tentang perbuatannya. Itu dawam. Ya. Kehidupan yang tidak pernah putus. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesempatan untuk dawamud dzikr itu memang disiapkan Allah, gak pernah putus. Gak pernah putus. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Fawaid, yang kemudian kitab itu ditata ulang oleh beliau Syekh Ali bin Hasan rahimahullah menjadi Fawaidul Fawaid. Ya. Di fasal yang keempat dari penataan beliau Syekh Ali bin Hasan ada maudhu' mudzakarah yang ajibah. Apa itu? Kitabullahil mastur wa kitabullahil maddur. Ya. Hidup kita ini nggak pernah kosong berhenti untuk dihadapkan dengan kitab Allah. Itu menunjukkan kita dipersiapkan untuk dawamud dzikr. Untuk supaya kita ini tidak boleh putus untuk punya peringatan. Ingat kepada Allah dengan kaidah-kaidahnya. Ya, tidak bisa putus. Kalau sudah putus, apa-apa tidak nyambung dengan peringatannya Allah, ya tidak akan bisa kita raih. Halawatul iman al-unsu billah nggak akan hadir. Mau dipaksain juga nggak bisa. Cuma modal, mohon maaf, modal baper. Ya Ustaz, besok lagi aku gak gitu. Besok lagi ya gitu lagi. Oh, gak ada kaidahnya. Ya. Jadi beliau menerangkan kita ini hidup selalu bertemu dengan dua kitab. Apa? Kitabullah al-mastur dan Kitabullah al-mandur. Kitab Allah yang satara al-mastur, apa? Ditulis wahyu yang dibacakan kepada kita. Ya, sebagai seorang muslim pasti ketemu. Seberapapun, serendah apapun. Bahkan Allah itu senangkan seorang muslim itu membaca Al-Quran. Tapi sayangnya nggak dapat dzikr. Nah, itu yang jadi masalah. Ya. Kalau kita itu hari-hari kita seperti dulu para sahabat, dawamud dzikr, Masya Allah itu. Ya, dulu di masa sahabat, budak itu berapa kali sih baca Quran? Terus pernah ikut kajian di mana? Tabligh akbar di mana? Gak pernah. Tapi punya al-unsu billah, punya gembira dengan Allah. Apa datang sendiri? Gak mungkin. Ya. Sampai Syekh Albani rahimahullah pernah mengatakan, dari mana ilmunya budak yang seperti itu? Kata beliau, la'allaha tasma'u sayyidaha khina yaqra'u a'amintum man fis sama. Kemungkinan budak ini modalnya mendengar. Mendengar dari apa? Dari tuannya. Namanya budak, hidupnya sama tuannya. Disuruh sana, suruh sini terus. Ya. Tapi dia namanya tuannya seorang muslim mukmin yang menjadi sahabat Nabi, baca Al-Quran, Masya Allah. Dia cuma dengar aja. Tapi dengar itu menjadi ilmu. Coba, kita kadang baca aja gak jadi ilmu. Karena banyak ya variabel-variabel ilmu itu sudah dimanduli semua. Kita sudah dibanggain dengan sekedar membaca. Sudah, kan baca dapat pahala. Seakan-akan dengan kata-kata itu berarti kita sudah jadi orang besar. Ya. Belum lama ini Pak, ada adik kelas saya dulu mondok. Umurnya dengan saya selisih 7 tahun.
beberapa waktu yang lalu dia sering jadi dai di TV One. Ya. Terus datang, pengen ketemu, datang ke madrasah ke Semarang. Habis itu tanya banyak tentang pengajaran, tentang ini. Terus dia dinasihati sama salah satu gurunya. Kamu jadi dai tapi kamu gak pernah punya pondok yang bisa mendidik umat dengan baik. Terus dia bilang, ya sekarang aku udah bikin pondok Kang. Saya langsung bilang, pondok apa coba? Pondok tahfidz ya? Iya, itu paling enak. Gak mikirin iman, gak mikirin apa. Apalagi belum mau pergi, paling enak. Ya. Mana ya bapak-bapak? Pondok yang mendidik madrasah iman seperti itu di mana? Sudah susah kita sekarang. Ya. Nanti ujung-ujungnya kadang-kadang cari praktis-praktis saja. Hifdzul mutun, yang penting hafal matan. Nanti kalau tes ya gampang. Aqsamu tauhid titik-titik. Cacile yo iso. Ya. Terus dengan begitu imannya bisa halawah. Gak ada. Ya. Oh malah berantem mau salah paham. Enggak. Kalau Ibnul Qayyim cuma 2, enggak. Nah, kalau Syaikhul Wahab 3, oh berarti kamu yang keliru, kan yang apa? Udah. Ini madrasah yang diharap menjadi pegangan iman. Bagaimana dengan yang lain? Susah. Kehidupan kuwatut dzikr itu gak dibangun. Kehidupan untuk selalu sibuk dengan ayatul mastur wa ayatul mandur itu gak dibangun. Ayat yang dibacakan dan ayat yang dilihat. Apa ayat yang dilihat? Apa ayat yang dilihat? Ya kehidupan setiap hari itu. Coba, betul gak kehidupan setiap hari itu ayat Allah? Betul gak Pak? Hah? Dari sisi mana? Kok kita bisa menilai kehidupan tiap hari itu ayat Allah? Dari sisi mana? Ya kan? Betul tapi belum jelas. Apa? Dari sisi tiap hari itu takdir. Takdir itu perbuatan Allah. Lah perbuatan Allah. Oh kita ini perbuatannya mertua aja dipikirnya bukan main. Ya. Perbuatan mertua, perbuatan istri, perbuatan anak, berusaha mikir, pakai ilmu antropologi, udah. Ya Allah. Ini perbuatan Allah. Orang Galepo. Orang Galepo, Pak. Orang Galepo. Enggak pernah kepikiran. Kita enggak bisa bicara hikmahnya apa ya, ini takdirnya Allah begini, ini apa ini, kita disuruh, nggak pernah mikir. Padahal ini tiap saat ini ada ayatul mandur. Dan sebenarnya, nah itu saya pernah dibilangin sama Ustaz Bedowi, persoalannya kita ini nggak bisa on terus, lah ya itu dawamu dzikir itu ya on terus, nggak pernah off. Begitu off, ya sudah. Kehilangan sekian kesempatan untuk menghadirkan ilmu tentang Allah. Padahal setiap saat kita berada dalam banyak kesempatan masalah. Ketemu istri, ketemu anak, ketemu tetangga, ketemu kerja, ketemu macam-macam. Dan di situ semua tidak pernah kosong dari ayatullah yang harus dijawab dengan kaidah, yang harus dijawab dengan ilmu, yang akal lapang, hati lapang, jiwa jadi nyaman. Jawabannya harus begitu. Dan kalau ini tidak dibangun kehidupan seperti ini, ya gak akan bisa. Ini Bapak Ibu yang dirahmati. Kita Allah berfirman sebagaimana dalam beberapa ayat
Allah mengingatkan, nurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami perlihatkan ayat-ayat kami fil afaq, di dalam seluruh penjuru kehidupan. Wa fi anfusihim, pada diri mereka. Ini ayatul mandur. Ya, ayatul mastur seperti yang tadi Bapak Imam kita baca. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ya, am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Qur'an law kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sampai benar-benar ketemu ayat muwafaq. Fa fi kulli syai'in dalilun ala annahu wahid. Nah, baru terbangun kehidupan kita. Kuwatul dzikr. Bagaimana mungkin kita bisa kuwatul dzikr kalau kita tidak menempatkan diri sebagai orang yang talabul ilmi? Gak akan bisa. Ya. Ini 3 hal yang tadi dinasihatkan oleh beliau. Kemudian sidqul mahabbah. Modal paling besar seorang akan bisa gembira dengan Allah, cintanya kepada Allah itu benar apa enggak? Ya. Kalau cintanya kepada Allah benar, pasti apa saja akan dihadapi dengan gembira. Kaidahnya ketemu, lapang akalnya. Karena cinta itu adalah paling tingginya, bahkan dasarnya, rohnya kehidupan iman kepada Allah. Bahkan Allah mengkaitkan ketika manusia ini dinilai oleh Allah sebagai orang-orang yang imannya sudah rusak, ya, Allah berfirman, fa innahu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Sidqul mahabbah. Dan sidqul mahabbah ini samroh dari ma'rifat. Paling tingginya samroh dari seorang hamba ma'rifat kepada Allah adalah mahabbah. Sidqul mahabbah. Kalau kemudian nikmat surga mengalahkan daripada nikmat melihat wajah Allah mengalahkan nikmat surga, ya karena kuatnya cinta dia kepada Allah. Kalau di dunia saja kehidupannya rindu bertemu dengan Allah, menunjukkan itu sidqul mahabbah. Ada orang di dunia pengen mati, tapi bukan sidqul mahabbah, kebelet utang. Ya kan, pengen mati juga. Ya, bukan sidqul mahabbah. Masih lumayan, seperti yang disebut oleh Rasulullah SAW, orang mukmin di dunia di hari-hari fitnah, kalau lewat kuburan dia akan berkata, ya laitani kuntu makana. Apakah kita begitu? Doa aja jadi pertentangan. Ya laitani kuntu makana. Orang mukmin yang imannya masih walaupun rendah tapi imannya benar, itu kalau dia lewat kubur, yang diingat bagi dirinya, seandainya aku ada di sana, itu lebih baik. Itu juga rindu mati, tapi karena iman. Kalau yang disebut oleh Rasulullah SAW, ya, asyauqa ila liqa'ika, kehidupan hatinya selalu rindu bertemu dengan Allah. Ya. Nah, kalau seperti ini nggak ada sidqul mahabbah, nggak mungkin. Cinta yang benar kepada Allah itu yang melahirkan kerinduan seperti ini. Dan cinta itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bios yang adim. Kalau cinta kepada Allah berarti bios iman yang paling gede, paling besar. Sebagaimana hati manusia, ya, cinta kepada makhluk saja jadi bios. Dia apa-apain mau, lapang, diinikin juga lapang. Apalagi cinta kepada Allah. Ya. Sidqul mahabbah. Kemudian wa ihsanul amal. Pembuktian dengan menempuh amal yang baik yang Allah ridhoi. Ini 3 yang menjadikan bukti
kenyataan kita punya madrasah iman yang bisa meraihkan al-unsu billah, gembira dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian disimpulkan oleh beliau Syekh Ahmad Tayyar, wa quwwatul unsi wa dha'fuhu ala hasabi quwwatil qurbi, fa kullama kana al-qalbu min rabbih aqraba kana unsuhu bihi aqwa, wa kullama kana minhu ab'ada kanatil wahsyatu bainahu wa baina rabbih asyadda. Kemudian beliau menyimpulkan kuatnya gembira dengan Allah dan lemahnya itu sesuai dengan kadar kuatnya kedekatan hati hamba kepada Allah. Kedekatan hati itu dengan apa Bapak Ibu? Dengan ilmu, dengan ma'rifat, ya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ka'annaka tara, seperti engkau melihat Allah. Melihat dengan apa? Bi'ainil basirah, dengan penglihatan ilmu yang Allah ajarkan. Paling besarnya ayat-ayat Al-Quran adalah mengajari kita untuk mengenal Allah. Paling besarnya petunjuk Rasulullah SAW adalah mengajari kita untuk mengenal Allah. Dan itu adalah tempat di mana tidak akan ada batasan dekatnya hati hamba dengan makrifat kepada Allah. Di situ yang menjadi barometer kegembiraannya. Kita bisa mengambil contoh saja. Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Yunus sama-sama dijelek-jelekin kaumnya, ya kan ya? Mana lebih gembira antara Nabi Muhammad dengan Nabi Yunus? Nabi Muhammad lebih bisa lapang, lebih bisa al-unsu. Ya, coba datanya beda apa sama ilmunya? Ilmunya sama apa beda? Beda. Ketika Nabi Yunus didustakan kaumnya, ilmunya diadab, kan begitu. Kalau Nabi Muhammad SAW dilempari batu sama orang apa? Taif, ilmunya ya adab, enggak ditawari adab aja enggak mau. Ya, malaikat datang bawa gunung, tak jatuhin Muhammad, jangan. Ilmunya lebih jauh, mengenal Allahnya lebih besar dibanding Nabi Yunus. Buktinya Nabi menjawabnya lain. Innahum la ya'lam. Allahumma hdi qaumi. Dan semoga dari mereka nanti lahir keturunan yang baik. Loh, ini ilmunya beda, sehingga kegembiraannya pun tidak sama. Jadi dari sini sebenarnya, padahal kalau dipikir sama. Ini didustakan kaum, ini juga didustakan kaum. Ya, yang Nabi Yunus segera minta adab, ya kan begitu. Sementara Nabi Muhammad SAW disodori adab malah enggak. Jawaban ada enggak? Ada, bukan longa-longo gini, enggak. Ya, menjelaskan Rasulullah SAW. Mereka ini belum dapat hidayah, la ya'lamun, mereka itu enggak tahu. Semoga dari generasinya juga lahir orang-orang beriman. Nah, ini ilmunya sampai di sana. Bicara hidayahnya Allah, bicara ma'rifatnya iradatul khair, bagaimana Allah kalau mengendaki kebaikan. Kenapa kok ilmunya sampai di sini? Ya wajar, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih madrasah jauh lebih kenceng daripada madrasah Nabi Yunus. Coba, beliau sallallahu alaihi wasallam saking merasa berat menghadapi tokoh-tokoh orang musyrik, dan itu pun beralasan. Kenapa? Udah kerjaannya membunuh, ya kan gitu. Seperti Abu Sufyan, Khalid bin Walid, kan begitu. Hari-hari perang mateni orang beriman. Sampai Nabi SAW satu ketika menghendaki untuk berdoa.
Bitardi an rahmatillah, supaya orang-orang itu dijauhkan dari rahmat Allah, ditegur oleh Allah. Laisa laka minal amri au yatuba alaih. Tidak ada urusan kamu wahai Muhammad, atau Allah memberi tobat mereka. Loh, ini madrasahnya Nabi. Caranya Allah mendidik iman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Makanya kuatnya Nabi seperti ini, hatinya dekat kepada Allah seperti ini. Ya wajar kalau Nabi kegembiraannya dengan Allah lebih besar. Ini Bapak Ibu yang dirahmati. Semakin kuat hati itu punya kedekatan kepada Allah, kuwatul qurbu. Hakikat kuwatul qurbu adalah kuwatul qalb, kekuatan hati punya ma'rifat, zikrullah yang kuat, ilmu yang kuat tentang itu. Kullama kana al-qalbu min rabbihi aqraba. Setiap kali seorang hamba terhadap Rabbnya adalah lebih dekat, kana unsuhu bihi aqwa. Pasti gembiranya dengan Allah lebih kuat. Ya. Gak usah jauh-jauh lah. Misalnya Bapak bisa melihat contohnya Ustadz Bedowi. Ya kan begitu. Ya, ketika ilmunya ma'rifat kepada Allah lebih karena corona, kan gitu. Karena corona usahanya macet, kan gitu. Akhirnya ma'rifat pada Allah bertambah. Ya gembiranya nambah. Dulunya sedih dengan usahanya terus. Itu udah kehidupan. Gak bisa diganti, itu gak bisa. Ya. Kalau ilmu tentang Allah ini rendah, ya rendah. Kegembiraan itu ya begitu-begitu aja. Ya. Tapi kalau tinggi kegembiraannya, ilmunya kepada Allah, ma'rifatnya kepada Allah tinggi, ya kegembiraannya tinggi. Ya kalau kita ingin lihat kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Coba lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Orang yang selama hidupnya memusuhi Ibnu Taimiyah, menfitnah kiri kanan gak habis-habisnya. Mati. Nah, kalau kita gimana Pak? Alhamdulillah gembira. Ibnul Qayyim, murid beliau datang laporan, wahai guru, orang yang memusuhi engkau telah meninggal dunia. Ibnul Qayyim menampakkan senang itu. Ibnu Taimiyah marah. Kenapa? Karena gembiranya bukan untuk dirinya. Malah dia datang ke rumahnya yang berduka itu, padahal tiap waktu memusuhi. Ngomong kepada keluarganya, ya, ana fi makanika, saya merasakan apa yang kamu rasakan. Ini sampai kata-katanya beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ahlu sunnah itu harus menjadi ahlu rahmah li ahlil bidah. Ahli sunnah itu adalah orang yang paling pantas bisa menyayangi ahlul bid'ah. Tahu kebaikan yang harus diberikan kepada mereka. Loh, itu kembali kepada hatinya, punya ilmu kepada Allah tentang hidayah, tentang kembali ke sana. Tapi kalau begitu lemah, ya sudah, semua jadi masalah semua. Naudzubillah waliyatubillah. Jadi semakin dia ilmunya, hati, ma'rifat kepada Allah semakin kuat, maka kegembiraannya semakin kuat. Sebaliknya, semakin jauh dia hatinya dari mengenal Allah Azza wa Jalla, kanatil wahsyatu bainahu wa baina rabbi asyad. Keluh kesah, malah kerjaannya seperti tadi, ahanan dan sebagainya, antara dia dan antara Allah juga keras. Akhirnya seakan-akan dia hidup, Allah gak ada kebaikannya bagi dia. Dan ini kembali kepada ma'rifat dia kepada Allah Rabbul Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini insya Allah yang kita tambahkan di kesempatan ini. Akhirnya kita difahamkan oleh beliau Syekh Ahmad Thayyab tentang bagaimana seharusnya kita punya perjalanan iman kita untuk kita perbaiki agar iman-iman kita adalah menjadi
kemenangan kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana kaidah-kaidah, sebagaimana mudzakarah yang tadi telah dinasihatkan oleh beliau. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk sementara kita coba sampai di sini dulu. Semoga Allah mudahkan kita bisa melanjutkan kembali mudzakarah kita, daras kita dari kitab Al-Unsu Billah. Bagaimana kita meraih iman yang sebenarnya untuk meraih kenikmatan, kebahagiaan, kemenangan dunia dan akhirat, gembira dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kita akhiri dulu majelis kita sampai di sini. Dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Semoga Allah mudahkan kita kembali pada kesempatan yang berikutnya. Kita akhiri majelis kita. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.